warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua di seluruh pemirsa pun di mana berada. Kami saat ini berada di kawasan Sengkaling, tepatnya di hall room ya, di seputaran kita dikelilingi oleh kampus-kampus di seluruh Malang Raya ini, terutama yang hadir dalam rangka pelantikan BEM mahasiswa seluruh perguruan tinggi Malang Raya, dan mungkin juga sekaligus ada kaitannya dengan namanya mengkritisi atau ada namanya kiat-kiat adik-adik mahasiswa BEM Malang Raya ini, bagaimana kontestasi pilkada di Malang Raya, terutama di Kota Malang. Ada 3 calon yang diundang rencana pada siang hari ini, namun yang hadir hanya Wakil Wali Kota Malang dari Pak Ganis Rumpoko. Tapi yang dari 2 calon masih absen atau ada rapat atau lainnya yang tidak bisa hadir. Untuk itu kami pemirsa, saya sudah diapit oleh mahasiswa yang gadang-gadang ini. Ini calon-calon pemimpin bangsa ke depan. Ini dari Polinema, Mas siapa? Mas Christian Fernando di Universitas Polinema di jurusan apa? Politeknik Negeri Malang di apa Mas? Di Kalau apa? saya di Fakultas Tekniknya. Satunya dari UMM ya? Ya, kalau saya dari UMM. Mas siapa? Saya Gilang selaku koordinator BEM Malang Raya. Oh, selaku korap ya? Koordinator lapangan apa korap? Koordinator ketua, bukan korap, ketua. Oh, ketua. Oh, BEM mantap, Malang mantap. Raya. Oke, siap selalu Mas ya? Alhamdulillah Mas selalu. Sunari siap? Siap. Oke, siap. Oke. Untuk itu pemirsa, kami coba akan mengupas atau menanyakan pada dua narasumber kami. Pertama dari Mas gimana dengan digelarnya pelantikan pengurus BEM Malang Raya ini, dengan kaitannya dengan pencalonan kontestasi pilkada di Kota Malang. Seperti apa bisa dijelaskan? Ya, siap. Terima kasih atas pertanyaan Pak. Jadi untuk pelantikan BEM Malang Raya ini memang sudah kita rencanakan dari 2 bulan yang lalu. Kita melihat bahwa pelantikan ini harus kita selenggarakan secepat-cepatnya karena mengambil momentum yang ada. Momentum yang ada hari ini adalah pemilu kada 2024. Yang mana di Malang Kota sendiri ini, Kota Malang ya, di Kota Malang sendiri ini ada 3 bakal calon yang merupakan orang-orang yang sangat luar biasa, putra-putri terbaik dari Kota Malang itu sendiri. Kegiatan pertama kami ini memang, ini jatuhnya kegiatan pertama Pak, kegiatan pertama dari BEM Malang Raya, kami mengambil satu nama yaitu Serang Cakol. Kalau kita kepanjangan itu Serau Calon Wali Kota, calon pemimpin Kota Malang. Serau itu kan kalau dalam bahasa Jawa itu artinya berkumpul, mengakrabkan diri, saling seraungan gitulah. Yang mana saling tahu, tidak saling serang, tetapi saling tahu bagaimana konsep, visi misi dan gagasan ke depan. Alhamdulillahnya kegiatan tadi itu kita mengundang, ini kita langsung datang ke posko-posko pemenangan. Dari pertama ini ada Wali, terus ada Bapak Heri Cahyono dan Bu Gadisa Pratiwi, terus ada Bapak Anton dan Dimianti, itulah. Itu kita langsung datang ke rumah-rumah pemenangan mereka untuk mengirimkan undangan serta TOR atau term of reformasinya, bagaimana informasi nanti di diskusi hari ini. Alhamdulillahnya ketiga calon itu menerima dengan sangat luar biasa, kita disambut dengan sangat baik dari ketiga calon tersebut. Begitu Bapak. Oke, berarti tujuan dari teman-teman BEM ini sangat mulia kalau menurut saya. Dia juga peduli dengan nasib bangsa, nasib juga sesama mahasiswanya, juga pelajar maupun masyarakat di Malang Raya ini. Dengan bagaimana ketiga calon ini nanti ketika sudah ditetapkan sebagai calon, tentunya seperti itu. Saat ini kan masih belum ya, artinya KPU mungkin estimasi waktunya mungkin pada tanggal 22 nantinya. Iya, Saya sangat merespon positif bahwa BEM Malang Raya ini sudah mempunyai mutu itu serawung calon pemimpin Kota Malang ya, artinya
jago bareng selalu biar keakraban antara calon pemimpin kedepannya bisa menyatu di masyarakat, Ya. tidak tebang pilih. Ya. Seperti itu tujuannya Mas. Oke Mas, nanti kita lanjut dulu. Sementara coba kami minta penjelasan lagi dari narasumber kami yang kedua, dari Polinema. Mas, seperti apa di benak Kecamatan Panjenengan hanya kehadiran salah satu calon dari wakil wali kota, bukan calon wali kota di pelantikan BEM Malangraya. Seperti apa pendapat Panjenengan? Monggo. Mungkin terima kasih atas waktunya. Pak, kalau perihal kita melihat lebih ke arah tepatnya dari calon wakil wali kota yang memang datang hari ini dan juga ada calon wali kota yang mungkin berhalangan, pastinya saat menjelang menetapkan dari pasangan-pasangan calon itu dari mereka pada bersiap-siap dan juga bergegas, di mana ada agenda-agenda yang memang sudah terjadwal. Sedangkan kalau misalnya kita melihat dari hari ini mahasiswa, saat memang kita berbicara tadi yang dikatakan Pak Korda, bahwasanya hari ini kita serawung calon pemimpin Kota Malang, ibaratnya kita harus mengenal terlebih dahulu, kita harus tahu dulu visi misinya, gagasannya dan lain-lain. Nah, yang akan kita lihatkan adalah bagaimana nantinya mereka membawakan gagasan yang seperti apa dari calon wakil wali kotanya. Nah, itu yang harus kita highlight pada hari ini, Pak. Karena kalau misalnya dari teman-teman semua melihat bahwasanya calon wali kota hari ini yang memang mungkin bakal calon ya Mas Yan yang belum ditetapkan, semuanya yang memang mungkin tadi yang datang cuma hanya sama aja ya, yang lain mungkin berhalangan. Nah, dari beberapa pasangan calon ataupun dari calon-calon wali kota ini memang punya kesibukan masing-masing, yang dimana yang harus kita lebih targetkan dan juga tujuan kita adalah mengupas tuntas gagasan-gagasan visi misi yang dibawakan oleh calon wakil wali kota. Apalagi calon wakil wali kota ini juga misalnya contoh kemarin dari Mbak Ganis yang memang akhirnya berpasangan dengan sama Heri, dan juga dari Pak Ali bersama dari Pak Wahyu, dan juga dari dari Dimianti bersama dari Abah Anton. Kan semua harus kita lihat nih wajah-wajah baru yang memang akhirnya membawakan calon pemimpin yang seperti apa buat kedepannya. Nah, itu sasaran dari kita, itu juga tujuan dari kita, adanya terselenggara serawung calon pemimpin Kota Malang. Mungkin seperti itu. Oke. Mantap sekali dengan bincang-bincang siang ini dengan teman-teman mahasiswa BEM Semalangraya. Ada yang kita garis bawahi Mas, ya. Mohon maaf. Saya juga sebelumnya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan BEM Malangraya ini yang sudah terpilih. Semoga BEM Malangraya ini menjadi obor, barometer, kontrol sistem pemerintahan di Malangraya khususnya. Seperti apa nanti adik-adik mahasiswa ini atau mahasiswa ini bagaimana sebagai controlling safety untuk penyelenggaraan pemerintahan ini, sejauh mana adik-adik atau mahasiswa ini mempunyai catatan khusus di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang kedepannya. Mungkin ini coba saya tanya kembali Mas sedikit ya. Di benak kacamata sendiri, apa sih tujuan maksud untuk menggagas menghadirkan salah satu calon, beberapa calon, 3 calon, pasangan calon wali kota Malang di saat ini? Apa yang targetnya seperti apa? Siap, terima kasih. Kalau kita membahas sesuatu apa itu berarti kan tentang sasarannya ini, targetnya ini seperti apa. Kalau kita lihat Pak bersama-sama, calon wali kota Malang ini atau 3 calon wali kota Malang ini kalau saya lihat itu orang-orang yang sangat luar biasa. Ada Pak Wahyu, ada Pak Hace, ada Abah Anton. Kalau kita lihat 3 ini sudah luar biasa, dan saya merasa itu orang-orang tidak perlu diuji 3 itu. Tapi yang perlu saya uji adalah wakil-wakilnya. Saya pengen lihat gimana kapasitas dari wakil-wakilnya ini. Karena kalau kita bisa lihat, wakil-wakilnya ini belum terlalu punya barometer yang luar biasa. Begitu. Jadi itu dulu yang kita lihat. Tadi wakil-wakilnya sudah menyampaikan visi-visinya dan gagasan. Kita luar biasa juga ternyata wakil-wakilnya ini. Dan tadi yang hadir ini, kalau saya ini ada 2 untuk wakil. Itu ada dari Pak Ali Motohiri dengan Mbak Ganis Pratiwi Rumpoko. Hanya ada 2
wakil wali kota yang hadir, calon wakil wali kota yang hadir. Itu saya sangat mengapresiasi dua orang tersebut karena berani menghadapi kita mahasiswa, dan orang-orang seperti itu yang kita cari. Kedua orang ini berarti saya sudah bisa mengatakan bahwa orang-orang ini orang hebat. Jadi untuk seluruh masyarakat Malang, apalagi yang menyaksikan ini podcast saya, dua orang ini adalah orang-orang yang hebat yang berani untuk menghadapi kita mahasiswa dan sudah cocok untuk menjadi pemimpin kota Malang. Seperti itu. Oke, ini masukan yang sangat luar biasa ya, biar didengar oleh masyarakat Malang Raya bahwa visi misi mahasiswa itu sebenarnya sangat mulia. Artinya apa? Ini juga bisa membawa aspirasi masyarakat, membawa aspirasi program-program pemerintah dalam 5 tahun bekerja seperti itu. Mas, untuk melengkapi Mas sebelum kita tutup season selanjutnya, gimana Mas? Mungkin melengkapi dari teman selanjutnya seperti apa? Oke, mungkin sama halnya dengan Pak Korda ucapkan tadi. Di sini yang harus kita highlight sebenarnya dari sebelum kita menyelenggarakan acara ini, kita menyebarkan link aspirasi buat dari teman-teman mahasiswa ataupun masyarakat yang memang akhirnya mengisi dan juga menyalurkan aspirasinya. Kemarin ada seribuan lebih yang memberikan aspirasi dan juga menanggapi di situ. Nah, kita highlight sebenarnya ada 3 permasalahan yang memang mereka salurkan. Pertama adalah pendidikan, kedua adalah masalah kesehatan, yang ketiga adalah layanan publik di sini, teman. Jadi saat memang kita berbicara 3 ini, nah berarti itu yang harus kita kawal 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan nanti buat calon pemimpin yang akhirnya sudah menyatakan bahwasanya dia akan maju, dia yang akan ditetapkan, dan dia akan maju sebagai mengikuti kontestasi. Nah, kalau misalnya kita melihat hari ini dari Mbak Ganis, dari Pak Ali tadi datang dan menyampaikan, nah saat memang menawarkan visi misi, saat memang memberikan gagasan, saat memang di situ juga menawarkan dari proker-proker ataupun program-program yang dihadirkan untuk mungkin memperbaiki tadi aspirasi. Nah, ada beberapa yang harus kita highlight dan harus kita kawal. Masalah ruang terbuka hijau, masalah kesehatan, masalah bagaimana pendidikan Kota Malang yang kian sekarang merepuh sampai akhirnya mungkin menimbulkan kemacetan. Nah, hal ini yang harus banget kita kawal. Nah, kalau dibilang calon pemimpin itu tadi sudah hebat untuk sampai ke tahap ini, tapi masih banyak tahap nih sampai akhirnya dia ditetapkan dan sampai akhirnya dia ikut kontestasi di Pilkada 2024. Nah, maka dari itu teman-teman tentukan yang memang akhirnya aspirasi kalian yang akhirnya membawa keberdampakan buat masyarakat, keberdampakan untuk Malang Raya itu sendiri. Jadi seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Itu tadi dari 2 narasumber kami, teman-teman mahasiswa dari BEM Malang Raya. Semoga apa yang sudah digagas, yang sudah disampaikan pada para calon wali kota dan wakil wali kota Malang, ini tentunya membuat berkah tersendiri. Yang jelas, Mas Yuri pasti punya suatu misi dan visi lagi, suara emas yang bisa disampaikan kepada masyarakat Malang Raya maupun di Kota Malang tentunya. Nah, untuk itu apa yang sudah dibahas tadi, ada badan sebagai kontrol pemerintahan, kontrol keuangan, kontrol kesehatan, kontrol pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Tentunya hal ini sebelum kita tutup, pasti saya minta suara emas yang mana nanti mahasiswa adalah sebagai kontrol sosial, sebagai penerus generasi pemimpin bangsa. Tentunya ada suatu usulan tidak harus dengan gerakan-gerakan yang notabene gesekan dengan pemerintah dan sebagainya. Itu suatu logika tidak seperti di luar Malang Raya. Saya yakin mahasiswa di Malang Raya ini, fakultas apapun di Malang Raya ini, perguruan tinggi di Malang ini santun, sopan, dan penuh SDM yang tinggi. Tidak seperti di daerah lain. Ini sangat mendukung pemerintah maupun masyarakat bahwa mahasiswa di Malang Raya ini santun, sopan, dan inspiratif, dan SDM sangat tinggi. Ini tentunya menjadi harapan masyarakat Malang Raya. Cuman bukan otot tapi akal yang disampaikan dan tentunya berisi berbobot. Mungkin ada suara emas sudah disampaikan dari narasumber kami 1 dan 2 ini. Terakhir untuk penutup, monggo disampaikan bergantian. Siap. Ya, jadi kalau penutup dari saya itu, saya ada 3 indikator dalam
memilih seorang pemimpin, pertama kita lihat dari moralnya seperti apa, yang kedua intelektualnya seperti apa, yang ketiga adalah elektabilitas. Jadi ketiga-tiga ini adalah hal yang paling mendasar, indikator yang paling mendasar untuk kita memilih seorang pemimpin. Terus untuk pesan saya selanjutnya, tetap kawal pemilu kada 2024 ini, karena akan ada beberapa hal yang harus kita mahasiswa perhatikan dari proses penetapan bakal calon yang akan dilaksanakan oleh KPU tanggal 22 nanti. Itu tetap kita akan kawal bersama, karena akan ada PKPU nomor 8 tahun 2024. Itu yang harus kita pantau bersama, karena kita mahasiswa tetap harus menjalankan demokrasi yang sebaik-baiknya, menjalankan hukum yang sudah ditetapkan oleh keputusan-keputusan oleh DPR maupun MK, seperti itu. Jadi kita mahasiswa, statement terakhir saya, mahasiswa tetap pantau, kita adalah check and balance, kita adalah agent of control dan agen aerosol. Ketika ada kita semuanya, insya Allah semuanya bisa berjalan dengan sama-sama. Pesan untuk seluruh masyarakat Malang, khususnya Malang Raya, Batu, Kota Malang dan Kabupaten Malang, tetap menjaga seluruh kondusivitas Kota Malang. Jangan ada politik-politik yang bisa merusak nama baik orang lain, jangan ada sering menyerang personal, tetapi tunjukkan Malang itu adalah kota yang aman, kota yang damai. Tunjukkan untuk seluruh Indonesia bahwa Malang bisa menjadi patron untuk pemilu kada 2024. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, mungkin singkat saja teman-teman. Kalau misalnya memang hari ini mahasiswa yang dipertanyakan intelektualnya, mahasiswa yang dipertanyakan masalah kecerdasan dalam berpikirnya, maka dari itu teman-teman, saya sepakat betul, mari kita kawal bareng-bareng, bukan hanya dari mungkin sebagai mahasiswa kita menjadi patron ataupun garda terdepan untuk mengawal akhirnya masyarakat Malang Raya ini. Tetapi saat memang dikatakan tadi indikator dari tiga indikator untuk akhirnya menentukan pemimpin, saya sepakat betul. Pertama, kita harus mengetahui dulu etikabilitasnya, etika dari dia sendiri bagaimana sebagai calon pemimpin. Kedua, intelektualitasnya, di mana akhirnya dari pemimpin ini punya gagasan apa yang dikemas untuk Malang Raya selama 5 tahun ke depan. Dan yang terakhir adalah elektabilitasnya dari masing-masing calon. Nah, maka dari itu teman-teman, saran saya dan juga bagi sini dari teman-teman semua, saat memang kita berbicara pemilu ataupun pilkada 2024 yang hari ini akan kita song-song bersama, jangan sampai lewatkan momen-momen yang dimana itu akhirnya membuat sekelompok orang ataupun oligarki yang kini mau mengobok-obok konstitusi. Tapi mari kita mengawal bersama, tapi mari kita akhirnya di sini untuk menciptakan Malang yang aman, Malang yang tentram, Malang yang nantinya bisa menjadi patron dan garda terdepan buat pilkada-pilkada yang lain. Maka dari itu masyarakat, mahasiswa terutama, kita sama-sama tentangkan bahwasanya jangan sampai adanya dari teman-teman ini menemukan calon-calon yang akhirnya tidak punya integritas, calon-calon yang tidak punya etikabilitas, calon-calon yang akhirnya diuji elektabilitasnya itu kurang. Maka dari itu mungkin itu saja dari saya. Jangan sampai kita song-song Indonesia emas yang 2045 menjadi Indonesia emas 2045. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih waktunya dari kedua narasumber kami. Untuk itu pemirsa, sementara kita sudah dulu akhir kata, mari pelaksanaan kontestasi pilkada di Malang Raya ini kita ciptakan dengan situasi yang kondusif, aman, tentram, damai. Semoga di Malang ini tidak ada gesekan antara pihak satu dan pihak dua, yang notabene ada kepentingan dari pihak luar yang ingin mengobok-obok atau membuat pilkada itu menjadi rancu. Untuk itu pesan kami, saya terima kasih kepada aparat keamanan, terutama Polri, TNI, Polri, mahasiswa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua yang tidak bisa kami sebut status. Semoga pilkada yang kita song-song pada tanggal 27 nanti itu berjalan aman, kondusif, dan lancar. Tidak ada apapun terjadi di Malang ya. Terima kasih, demikian bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat siang. Oke, Mas. Sukses lagi ya.